Oke, kembali lagi bersama saya Prawito Hudoro di channel prawito.com. Di segmen Coffee Break kali ini kita kedatangan tamu luar biasa dari Sunda Empire. Sunda Empire, Ya, bukan Sunda Empire ya, tapi dari orang Sunda, Kang Nana Maulana. Apa kabar Kang Nana? Alhamdulillah baik. Kumaha Kang Wito? Alhamdulillah Kabarnya? sehat. Di Mm-mm. kampung sekarang Kang Nana? Sekarang di kampung nih selama wabah ya. Selama wabah ya. Udah berapa lama berarti di kampung nih? Dari tanggal berapa ya? Dari tanggal 15 Maret ya kalau nggak salah. 15 Maret. Wah, kalau gue sendiri udah kejebak duluan sebelum mudik. Jadi nggak bisa mudik nih. Oh, ya ya ya. 15 Maret ya. Kalau kantor sampai kapan WFH-nya? Kantor belum tahu tuh sampai kapan infonya masih nunggu sih. Masih nunggu ya? So far masih dari rumah sih. Gitu. Oke, di rumah. Oke, Kang Nana, makasih udah join di coffee Hmm, break-nya saya nih. siap, Kita mau siap ngobrol-ngobrol Kang nih, mau Wito. nanya-nanya. Mudah-mudahan Ya, banyak boleh yang boleh bisa boleh. kita ambil nih. Ini dengar-dengar Kang Nana itu Hmm. udah lama nih, saya lihat-lihat profilnya udah lama di coding. Mm-mm. Kemudian udah lama juga di kantor yang sekarang nih. Cerita-cerita sedikit dong Kang, pengalamannya di kantor sekarang gimana? Terus kenapa sih bisa suka IT? Ini kan orang-orang pada bingung nih ya. Kenapa sih Oke, orang-orang bisa pada suka IT? boleh boleh. Gimana Kang? Kantor sekarang, disebutin nih nama kantornya. Disebutin, kita nggak nutup merek. Oke, nama kantornya kayaknya kemarin ada temen juga tuh yang pernah di Coffee Break tuh. Siapa Oh namanya? ya, Indrawan ya. Aduh lupa. Indrawan Indrawan. Lisanto ya. Yang sama tuh kantornya di Alex Labs Indonesia juga. Oke. Itu posisinya front end developer. Udah senior kali Developer. Kang. Aduh, senior ya. Aduh, ukuran senior apa ya? Ukuran Ukuran senior apa seniornya Kang itu, kalau di IT Kang? aduh, saya tidak pernah merasa senior, masalahnya ya. Asik, Kang Lana ini suka merendah nih. Aduh, apa lu? Saya mah belum bisa apa-apa, Aduh. masih jauh dari kamu itu mah. Waduh, suka merendah gini. Paling Cuma Kang ini, gimana di kantor Kang? paling gini ya, di kantor itu paling ngerjainnya front end aja sih, maksudnya si teknologi frontnya mungkin teman-teman yang awam mungkin front end itu maksudnya programmer tuh, tapi lebih ke website gitu. Oke. Website dalam arti kan di website itu ada dua part ya, yang pertama mungkin back end, yang kedua front end. Oke. Nah kalau si front end itu bicaranya visual sih, visual. Tampilan lah ya Kang ya. Ya betul. Nah apalagi tuh? Kalau dari yang sisi pilihan nih, kira-kira kalau kita milih nih, kenapa orang banyak condong ke front end, kenapa ke back end Kang? Nah Kang Nana sendiri alasan utama mungkin ya yang ngambil front end spesifiknya kenapa Kang? Oke, alasannya mungkin lebih senang visual sih ya. Oh senang visual ya. Dan betul, dari sebelum ke IT kan sebenarnya sempat ke grafis juga tuh, desainer grafis. Jadi bagian apa Kang grafisnya? Lebih ke ini sih, lebih ke kayak desain buku, kartu nama gitu-gitu sih. Oke, desain grafis ya berarti ya biasanya disebutnya. Yes, betul. Oke, berarti karena suka desain itulah jadi Kang Nana lebih memilih ke front end ya. Tapi secara kerja kan pasti selalu bareng kan ya Kang? Iya. Nah sekarang di front end sendiri kan kalau kendala itu biasanya yang ditemui nih, kendala sama klien lah atau kendala project, biasanya apa Kang di front end ini? Kendala ya, macam-macam sih, tergantung projectnya ya, dan tergantung teknologi yang dipakai mungkin ya. Kalau dari si teknologi mungkin sekarang lagi lumayan rame ya di React.js kan. Paling karena baru mungkin tantangannya perlu research lah lebih banyak. Kalau website yang biasa kayak misalkan jQuery gitu-gitu, paling so far sih masih bisa diatasi, paling dari si ekspektasi klien aja sih. Pengen misalnya fitur A, fitur B gitu.
Oke. Interaksinya gimana Kang? Interaksi web itu kan biasanya lebih banyak ya interaksinya ketimbang kalau HP itu, kalau saya rasa ya kalau di aplikasi itu lebih banyak ke animasinya itu di pas klik kemudian swipe, tapi kalau web kan kadang pas scroll juga ada animasi, pas di hover ada animasi, pas diklik juga bisa animasi lagi. Itu gimana Kang biasa kendalanya? Nah itu kalau kendala ngomong lagi ke ekspektasi si perancangnya ya, kan kalau di website itu perancangnya UI UX ya. Nah kalau UI UX ya apa biasanya? Kalau misalkan ada spesifik dari UI UX pengen seperti website A misalkan, ya kita coba research dan kita coba implement. Oke. Mungkin nggak sama sih, mungkin mirip lah ya, mirip. Nah kalau misalkan dari sisi UI UX yang tidak ada, misalkan memang flat nih dikasih desain, terus mereka nggak punya referensi animasi segala macam, ya mungkin kita inisiatif aja sih. Inisiatif animasinya itu sendiri ya? Betul. Ya paling ya jangan terlalu lebay juga sih kalau misalkan masih animasi ya. Oke. Maksudnya harus proporsional lah gitu. Secukupnya ya kan? Biar enak. Secukupnya gitu. Ya betul. Oke, kalau dipikir-pikir nih, kalau lihat dari profilnya itu berarti di front end ini udah hampir 4 tahun lebih nih ya, Kang Nana. Bisa ya, di kantor sekarang sih. Iya, betul, bisa kuat banget ini 4 tahun lebih di satu kantor. Apa mungkin kiat-kiatnya nih bisa stay kuat? Ya. Kuat juga itu 4 tahun itu cukup lama, Kang. Kalau hitungan ini ya di sebuah company. Ya, apa ya kiatnya? Mungkin dari si tim kali ya, solid, kemudian saling dukung gitu. Misalkan kalau ada kekurangan dari kita ya saling bantu gitu. Kayak gitu mungkin ya. Saling support. Nah itu sebenarnya yang agak berat tuh kalau misalkan ninggalin kantor yang sekarang. Oke. Apalagi tim leadernya luar biasa ya. Wah itu kayaknya 1 dari 1.000.000 kayaknya ya. Mungkin bahkan 1 dari seberapa lah, nggak paham itu. Iya, emang luar biasa sih. Mereka salah satu leader lah ya, bukan bos kalau saya menilainya. Ya betul. Meskipun panggilannya bos. Ya. Pak Abo. Betul. Ya sebelum di Alep ini Kang Nana mungkin kalau lihat kali saya sebatas di profile ya tahu Kang Nana, kemudian sempat lama juga sih sekitaran hampir 2 tahun ya bareng. Terus gimana nih sebelum ke Alep ini pernah di kantor yang lain atau mungkin Alep ini kantor pertama mungkin? Kan Alep tuh kantor keempat kalau nggak salah ya. Wih kantor jadi banyak juga ya. Lumayan sih pindah-pindah gitu sih. Tergantung suasana kebetulan. Kalau pribadi ya kerja di kantor tuh ya kayak di kantor gitu tuh. Suasana sih kalau misalkan memang nyaman ya bisa lanjut gitu. Bisa kuat lah ya. Betul. Kalau nggak salah saya pribadi nih punya prinsip, mungkin ketika ada kerjaan baru ada parameternya gitu, memenuhi parameter pribadi atau enggak gitu. Biasanya pertama sih suasana kantornya gimana tuh. Terus biasanya kemudian lokasi kantornya jauh atau enggak tuh dari sekarang tinggal ya. Kalau kejauhan kan ribet ya. Okay. Terus sama yang ketiga mungkin ya gaji gitu ya. Salari lah ya. Benefit lah ya yang didapatkan kali kan. Betul. Okay. Benefit yang didapat. Nah kalau sebelum di Alef itu pernah di software house, dia geraknya tuh di bidang aplikasi desktop sih jatuhnya. Pakai teknologi apa tuh kalau desktop kayak gitu? Kebetulan sih saya di PHP-nya sih ada. Di PHP-nya. Bukan core si aplikasinya, bukan. Lebih ke support si manajemen kantornya lah, bukan ke bisnisnya gitu. Itu masih sistem front end back end nggak kalau desktop kayak gitu? Apa semua di-include jadi full stack gitu? Kayaknya ada pembeda juga sih, ada front end back end juga sih. Oke. Itu kalau nggak salah 4 bulan doang sih. 4 bulan doang di situ. 4 bulan banding. Sebentar banget memang. 4 bulan banding 4 tahun ya, luar biasa. Ya. Kendala paling utama apa tuh Kang?
kebetulan ya tadi kembali lagi ke ke parameter tadi. Ada salah satu tidak memenuhi lah gitu. Jadi otomatis kayak udah aturan gitu sih. Kalau nggak masuk di situ ya udah gitu. Termasuk yang sekarang juga ya, kalau misalnya udah ada yang nggak cocok nih dari 3 parameter tadi, mungkin bisa nyari yang lain sih. Gitu. Wah, perlu hati-hati nih Pak Bos, titip salam. Ya. Oke Kang Nana, berarti dari itu mah. Kalau 4 company ini kebanyakan semuanya berarti software house Kang? Macam-macam itu ada yang software house itu berarti yang ini termasuknya software house yang sekarang sebenarnya. Ya sekarang software house lah ya. Semi software house gitulah ya. Sebelum yang software house yang tadi itu yang aplikasi desktop itu pernah di media online sih. Media online. Nah kalau tadi kalau di software house itu jadi PHP developer bukan front end. Tapi sebenarnya dari sisi itu udah bisa front end sih sedikit. Oh dari mulai PHP developer itu. Betul. Nah kalau sebelum dari si di telekomunikasi tadi yang software house tadi, itu pernah di media online. Media online. Itu macam media online. Berita atau gimana? Ya berita. Berita. Itu posisi di ini sih di kontak sih web developer ya, tapi ngerjainnya front end sih. Oh bagian front end-nya ya. Betul. Oke, berarti keempat-empatnya semua software house dong ya jatuhnya ya. Cuman ada yang sedikit. Oh enggak. Oh ada yang lain. Yang itu ada yang lain. Nah sebelum yang di ini, yang di si media online. Itu tuh jadi di perusahaan arsitek Pak. Oh arsitek. Wow. Arsitek di programmernya juga? Enggak. Di perusahaan arsitek tuh awal-awal sih jadi OB ya. Serius nih Kang? OB itu, benar. Itu ceritanya lumayan. Dari OB nih, gimana? Kayaknya seru nih. Ya, jadi gini. Mungkin kembali dulu ke awal kerja banget kali ya. Biar ceritanya nyambung gitu. Gimana tuh Kang? Jadi gini, tahun 2012 itu saya tuh lulus dari SMK. Oh SMK. SMK. TKJ ya. TKJ. Komputer jaringan. Ya. Jaringan lah ya. Kemudian pas udah lulus tuh, kayaknya pengen kerja sih. Kalau pengenan kuliah tuh ada sebenarnya, cuma melihat ekonomi teman-teman lah ya. Jadi ya udahlah tunda dulu lah, mungkin nanti lah ya setelah kerja. Nah masuk pas hari lulus nih. Pokoknya sambil nyari-nyari dulu nih psikotes segala macam di pabrik. Oh iya. Nggak salah pabrik Panasonic tuh. Di daerah mana tuh Kang? 700 orang tuh. Wih lumayan. Psikotesnya sih di daerah Kuningan masih. Di Kuningan ya. Sekolah negeri gitu. Nah itu psikotes biasa lah ya. Tes matematika kayak gitu. Cuma kabarnya itu nunggu lama lah. Nah, dari situ kan belum ada kerjaan. Dari situ tetap pengen kerja. Pokoknya diniatin tuh pas udah lulus, udah nggak mau lah minta sama orang tua gitu. Oh dari lulus berarti? Gitu. Dari lulus tuh udah ada niatan, udah nggak mau deh minta sama orang tua lagi gitu. Nah dari situ, dari yang psikotes tadi, kan tetap pengen kerja tuh, lari ke Bandung. Lari ke Bandung. Psikotes juga tuh di Indomaret gitu ya, kalau nggak salah, kalau nggak Indomaret Alfamart lah. Gitu. Sama psikotes juga. Nah selalu psikotes ya? Psikotes pasti syarat utama. Psikotes, ya betul psikotes, cuma nggak udah langsung dikabarin tuh. Langsung gitu. Dinyatakan tidak lulus katanya. Kenapa? Kamu buta warna parsial gitu. Gitu. Kang ada buta warna parsial juga. Warna apa Kang? Ya betul. Kurang paham ya. Kayaknya hijau merah deh kayaknya. Hijau merah. Nah, pokoknya kan tes buta warna gitu kan yang bulat-bulat gitu kan ya. Karena ada beberapa warna yang kombinasi warna tuh nggak ketebak gitu.
Dan katanya emang kamu buta warna parsial gitu. Oke. Gitu. Tapi nggak apa-apa lah, Mark Zuckerberg juga gitu kok. Ya. Dia warnanya akhirnya biru doang, nggak apa-apa. Bajunya jadi abu-abu juga. Lanjut Kang, gimana Kang? Habis tes itu gimana? Dari situ kan tetap masih di Bandung nih hari itu. Nah, pokoknya tekadnya pengen tetap kerja tuh. Ada lowongan marketing eksekutif. Wah, judulnya bagus banget kan. Keren ya, ada eksekutifnya ya. Keren banget. Marketing eksekutif. Nah, pas masuk itu jadi apa sih namanya? Marketing dealer sih jatuhnya ya. Yang ngebagi-bagiin browser gitu sih di pinggir jalan. Itu bertahan cuma 2 hari. Kebetulan dulu. Ya, kebetulan tadinya rencananya tuh pengen dulu bawa baju gitu-gitu ya. Itu baru berangkat lagi. Ternyata sama orang tua nggak boleh katanya. Udahlah, penghasilannya juga nggak nutup gitu. Ya. Akhirnya ya udah di rumah dulu tuh. Tapi kalau bahasa Sundanya tuh gergeten apa sih? Kalau bahasa Indonesia tuh gemas. Gemes. Pokoknya ya betul, gemes gitu. Pokoknya harus kerja gitu. Ya, cowok lah ya, ada rasa pengen mandiri. Ya, betul. Nah, dari situ, kebetulan tadi tuh yang psikotes Panasonic tadi, ada kabar. Kabar, diterima tuh dari 700, diterimanya tuh 50 orang? Wih, luar biasa. Masuk tuh. Tapi ada tes lagi, tes kesehatan. Waduh, ini mengerikan. Nah, ceritanya ya udah jalanin tes kesehatan, kabarnya sama dong. Parsial lagi. Waduh. Masuk lagi. Di situ, udah tuh masuk lagi, balik ke rumah. Dari rumah tuh gemes lagi gitu. Yang kerja, pokoknya ada saudara dari Bibi gitu. Dia tuh jualan di pasar malam kalau di sini ya. Kalau di Jakarta mungkin istilahnya pasar kaget kali ya. Pasar kaget ya. Kalau di kota-kota besar. Jualan apa Kang? Cuma kalau itu tuh yang lumayan geli sih sebenarnya kalau diceritain ya. Kenapa geli Kang? Ini buat teman-teman lah sharing ya. Jadi gini. Nah itu tuh pasar malam di daerah di daerah saya tuh ini bertahannya tuh 2 minggu gitu. Per 2 minggu pindah, pindah gitu. Jadi itu kebetulan pas pasar malamnya itu di daerah Indramayu. Indramayu. Daerah Indramayu lah, dekat laut lah ya kalau nggak salah. Iya lumayan panas lah. Iya lumayan. Ikut ke sana. Nah pas hari pertamanya itu kalau stand lain kan udah pakai besi ya. Jadi pasang tenda tuh tinggal pasang jadi gitu sehari. Bahkan hitungan jam lah, 2 jam jadi tuh tenda. Nah kalau kita tuh kayaknya si saudara Bibi itu lagi ngerintis. Jadi belum punya alat-alat semacam itu gitu. Jadi pas kesana nyari bambu dulu tuh. Masih nyari dulu? Wah luar biasa. Iya, dari bambu terus motongin, baru bikin tendanya tuh. Baru sehari jadi. Seharian berarti? Itu, ya betul. Baru besokannya tuh jualan. Jualannya itu sebenarnya jualan apa ya? Jualan pakaian dalam lah. luar biasa. Iya, jualan pakaian dalam. Ada cewek, ada pria gitu. Oke. Kemudian yaitu kalau bisa cerita singkatnya itu kalau jualannya itu dari jam 2 tuh. Dari jam 2 siapin barang pajang jualannya gitu. Baru jam 4 tuh mulai rame itu. Sampai jam 11 malam. Wah. 11 malam. Luar biasa tuh. Tapi kan itu judulnya pasar malam ya. Jadi ramenya malam. Ramenya malam ya, oke. Betul. Nah itu penghasilannya cukup apa ya? Oke ya. Apa cukup kurang? Cukup kurang. Cukup kurang. Ya, jadi kalau bisa diceritakan sih, kalau boleh diceritakan tuh perharinya tuh dapat 30.000 kalau gitu. Wah, luar biasa. 30.000 itu
dipakai makan aja cuma sekali makan tuh 11-12 ribu gitu. Iya. 2 kali makan 24 ribu kan ya? Iya. 24 ribu, sisa 6 ribu. Belum ke WC tuh, WC umum itu kan harus bayar ya? Oh iya, kalau pipis bayar 2.000. Iya, kalau jadi harus dihemat-hemat banget tuh. Jadi ya udah bisa saving tuh paling 4.000 lah, 4.000, 6.000 lah. Sisa sehari cuma 4.000. Wah, luar biasa. Gajinya 30.000 doang. Wah, luar biasa. Iya, betul. Nah, habis dari situ dijalanin ternyata kayaknya emang nggak betah sih. Ya repot juga sih, repot juga benar. Betah, terus ya udah pulang lah. Singkat cerita pulang ke rumah. Nganggur lagi nih, gemes lagi. Nah kebetulan tuh guru SMK tuh dia buka apa namanya? Buka toko komputer. Oke. Saya ikut tuh jadi teknisinya lah. Servis komputer, kadang ngajar Microsoft Word, Excel kayak gitu lah. Bisa lah kayak gitu ya. Nggak jago sih, cuma ya lumayan bisa lah. Kayak Corel Draw gitu lumayan gitu bisa. Nah jalanin tuh selama 2 minggu. Nah selama 2 minggu itu sambil ngirim lamaran kerja ke Jakarta tuh. Nah itu ke kantor arsitek tadi tuh nyambung kan. Yang pertama tadi berarti ya? Ke kantor arsitek tadi. Ya, singkat cerita setelah 2 minggu kerja di guru ini, berangkatlah ke Jakarta. Berangkat ke Jakarta tuh, wah belum tahu apa-apa tuh Jakarta pertama kali deh kayaknya. Rawa-rawa Jakarta. Nggak seumur hidup sih. Pernah pas MTS kayaknya, SMP tuh. Study tour lah ya? Kayak study tour gitu sih. Berarti kedua kali lah. Dua kali ke Jakarta nih. Singkat cerita, interview langsung tuh sama manajernya. Manajernya, kamu posisinya katanya judulnya sih staff operasional sih. Oh, staff operasional. Bagus tuh judulnya mah. Judulnya bagus. Dan ternyata katanya staff operasional di sini tuh office boy. Oke. Office boy ya. Kalau boleh jujur tuh di situ sehari 2 hari saya menangisi kehidupan kalau itu. Waduh. Ya luar biasa lah ya. Perih banget ya. ya sakit banget lah ya waktu itu ya. Ya, kenapa begitu? Kayak nggak nerima gitu sih kalau itu, soalnya kalau bicara soal pendidikan gitu ya, ya lumayan lumayan bisa diunggulkan lah kalau berprestasi berarti SMK, ya di sekolahnya ya. Ya lumayan lah, nggak berprestasi banget sih, cuma lumayan lah. Ada ranking gitu. Dan menyadari istilah kasarnya tuh gue tuh punya keahlian loh, kenapa artinya kayak gini gitu. Sebenarnya kayak gitu tuh dalam itu cuma sambil menangisi kehidupan tuh ya udahlah jalanin aja daripada pulang minta lagi sama orang tua, gemes lagi kan. Iya. Tuh jalanin sama 2 bulan 3 bulan. Singkat cerita ya, kebetulan tuh si bosnya ini ketua arsitek Jakarta tuh. Ketua arsitek Jakarta, singkat cerita ada suatu hari tuh disuruh bantuin bikin laporan dia, ngetik gitu awalnya. Oh kamu bisa ngetik? Dalam hati ya agak gemes sih ngetik gitu. Iya, pengajar Office dulunya kan, Office Word. Iya, masa nggak bisa ngetik doang ya. Akhirnya sehari 2 hari tuh diajakin terus, jadi kerjaan office boy-nya itu mulai ditinggalin tuh. Ditinggalin sampai akhirnya puncak-puncaknya tuh ada satu gambar yang dibutuhin di dalam laporan, bagan sih. Jadi saya buatkan ulang tuh kalau itu, ulang di Corel Draw dan tajam hasilnya gitu. Apa dibuatkan ulang tuh hasilnya tuh kebetulan awalnya tuh blur gitulah, nggak jelas. Dibuatkan ulang jadi bagus. Jadi vektor sih ya. Dari situ diangkatlah jadi asisten pribadi, kemudian singkat cerita lah. Terus kemudian sambil dikuliahin tuh gitu. Wah, perubahan drastis. Sama si Pak Bos ini ya.
Wah baik banget itu Pak Bosnya. Ketemu ya mungkin cocok ya, satu frekuensi kali ya, cara pemikirannya gitu. Akhirnya ya udah dikulahin 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan itu dari asisten pribadi jadi apa namanya, kan kebetulan bisa grafis ya, jadi desainer grafis, terus bisa IT juga, jadi IT support juga, jadi kerjaannya IT support juga, grafis juga. Nah itu sambil jalan, ya mungkin ada satu dan lain hal ketidakcocokan lah di pertengahan jalan, pas di jalan itu, akhirnya pindah gitu. Itu berapa lama Kang di situ Kang? Yang tadi tuh media online tadi, di situ tuh berapa ya? Kayaknya setahun lebih ya, setahun 4 bulan apa ya? Luar biasa. Agak lupa ya. Berarti dalam 1 tahun itu bisa berubah lah ya, dari apa namanya tadi, bukan OB ya? Staff profesional sih. Ya. Judulnya sih itu. Ya. Tapi kerjanya OB sih. Dari OB berubah dalam 1 tahun ya. Wah luar biasa, alhamdulillah sekali itu. Ya. Selama setahun. Terus pindah ke yang media online tadi ya? Betul. Media online. Masih support tuh awal-awal. Oke. Media online, terus pindah ke yang software house tadi, yang 4 bulan tadi itu ya? Ya betul, 4 bulan baru ke yang sekarang. Luar biasa bro, yang ke sekarang. Wah, ini kalau dengar ceritanya luar biasa sekali Kang. Dari mulai, mohon maaf nih Kang, saya sebut Kang nih, dari mulai pedagang di pasar malam, OB, sampai sekarang senior front end. Wah itu luar biasa sekali. Jangan senior lah, masih kroco-kroco gitu nama. Itu gimana Kang? Menurut saya, apalagi menurut saya ada momen kebanting lah ya, kebanting dari sisi perasaan Kang Nana sendiri. Terus tiba-tiba kok bisa bangun gitu, mau nyoba, terus kayak ngasih yang terbaik buat Pak Bosnya tadi kan. Itu gimana Kang? Ada tips buat teman-teman mungkin? Apa ya, mungkin dari awal memang ada tekad gitu, pas lulus SMP juga memang pokoknya nggak mau minta sama orang tua tadi tuh. Yang penting ada tekad dulu tuh pertama. Terus yang kedua adalah dari dulu mungkin ya, kenapa kuliah kan tadi kuliah ya? Kuliah itu karena mungkin pada saat itu pemikirannya emang penting banget gitu, ilmuwan gitu. Ya udah dari situ memang ada tujuan, ya memang harus dikejar gitu. Ya. Paling itu sih. Berarti karena memang tujuannya udah kuat ya. Ya itu kan kalau tujuan, kalau menurut saya tadi kan Kang bilang ada tujuan, goalsnya udah jelas, pengen kuliah salah satunya. Tapi kan ternyata jalannya agak gampang Kang. Tadi kayak dijatuhin dulu ke pedagang, dijatuhin dulu ke OB. Itu gimana? Maksudnya kayak ngebangkitin kayak udah menyerah sama tujuan, sama tetap bertahan, itu kira-kira gimana Kang? Ada 2 perasaan gitu. Apa ya? Mungkin selain tekad juga mungkin sisi rohaninya harus dijaga juga ya. Dari situ tenang pikiran segala macam. Sama mungkin doa ibu sih kali ya. Oh, doa ibu ya. Doa ibu yang menguatkan itu sih mungkin ya. Gitu. Kalau dari setiap masalah dan sorry saya terusin dulu nih. Setiap masalah sama mungkin ketika mau menghadapi apapun selalu minta doa ibu sih. Ya. Oke. Kalau dari orang tua sendiri Kang, apa ada tuntutan gimana gitu Kang ke Kang Nana sehingga menjadi beban apa enggak kira-kira dari orang tua? Kan biasanya orang tua suka kamu harus jadi A, B gitu enggak? Itu orang tua enggak sih ngebebasin, maksudnya selama itu yang terbaik buat kamu dan positif ya silakan gitu. Tidak harus jadi A, B, C, D enggak. Berarti full support dari orang tua lah ya Kang ya? Ya betul. Ya, luar biasa sekali. Betul Kang itu. Jadi luar biasa ya, jadi perjuangan. Kalau menurut saya sih, saya sambil merinding dengerinnya. Jadi saya baru tahu loh Kang, Kang Nana OB. Serius, saya kan sempat ngobrol-ngobrol sama Kang Nana ya. Cuman baru tahu sedikit. Oh ternyata Kang Nana pernah jadi OB ya. Ini kan berarti luar biasa. Ternyata nggak gampang ya. Ternyata saya kira Kang Nana tuh lancar-lancar aja nih sampai jadi seorang IT programmer, lancar-lancar aja. Ternyata jatuh berapa kali ya? Kayak kalau dihitung ya mungkin banyak banget ya. Sebelum itu juga kan tes segala macam. Tapi alhamdulillah sekarang sudah menjadi luar biasa. Salah satu masih jauh kalau itu. Enggak, saya banyak belajar juga di Kang Nana nih. Belajar utamanya di front end, saya banyak belajar, datang ke Alep kan. Modal saya
nol lah ya, masuk ketemu Kang Nana ya, alhamdulillah jadi bisa berkembang seperti sekarang. Makasih Kang Nana udah ngajarin di Alep, kemudian banyak cerita ke kita. Kita sih mungkin yang mendengar ceritanya mudah-mudahan dapat manfaat Kang Nana dari cerita tersebut. Utamanya buat nyampe goal kita sih. Kadang mungkin kita juga gitu kan, sering ngeset goal, gagal, ngeset goal, gagal, tapi ternyata ada orang yang kuat mempertahanin goalnya sampai titik ini. Oke Kang Nana, makasih banget nih buat sharing-sharingnya, buat waktunya cerita sama kita semua. Semoga jadi pengalaman. Makasih banyak sekali lagi udah join di Coffee Break. Oh ya, kamu itu boleh ngasih ngasih satu kata, dua kata mungkin buat teman-teman ya. Sangat-sangat ditunggu sekali Kang. Begini, mungkin teman-teman dari keluarga yang kuliah dan lain-lain gitu, untuk mencapai tujuan, yang penting itu sebenarnya ya tadi sih tekad sih ya. Terus jangan khawatir soal agak susah nih ngomongnya nih. Maksudnya keinginan kuliah kayak gitu-gitu tetap harus ada gitu jalannya. Nanti seiring berjalannya waktu mungkin bisa dikasih tuh sama yang Maha Kuasa lah gitu. Nah, ada pepatah kayak gini sih, bukan pepatah sih namanya, kalimat ya dari seorang ada pohon tumbuh dirawat di rumah sedari kecil, ada juga pohon tumbuh dan kuat di hutan liar gitu. Jadi jangan jangan terlalu mengharapkan bimbingan terus gitu. Kamu bisa berdiri di luar sana gitu tanpa itu gitu. Karena kalau di pohon di hutan liar kan dia berhadapannya dengan petir, geledek segala macam, terus hujan, petir segala macam, badai. Kalau di rumah kan ya tantangannya itu aja dan dirawat kan gitu. Jadi kamu harus berdiri di kaki sendiri sih. Oke. Gitu sih pesannya. Oke, sangat dicatat berdiri di kaki sendiri Kang. Tetap kuat dimanapun, nggak mesti harus di rumah. Kita di luar juga harus tetap kuat. Intinya tetap semangat sama goal kita. Dan yang terakhir saya catat banget itu berdiri di kaki sendiri. Thank you banget Kang buat tips, masukan buat kita. Semoga bermanfaat Kang. Makasih sekali lagi untuk join di Coffee Break. Semoga bermanfaat. Makasih Kang. Yo, assalamualaikum. Amin. Ya, Waalaikumsalam.